Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan morfologi bahasa pada tanggal 8 Juli 2025. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas topik tentang afiksasi. Baik teman-teman, coba perhatikan kalimat berikut ini. Kemarin saya meminjamkan buku dari perpustakaan. Kira-kira ada yang aneh dari kalimat ini? Ya, di sini ada kata meminjamkan. Dalam kalimat ini konteksnya yang meminjamkan buku siapa? Perpustakaan ya harusnya ya. Jadi si saya ini dia meminjam buku ke perpustakaan, bukan si saya yang meminjamkan buku ke perpustakaan. Jadi harusnya yang benar adalah apa? Meminjam. Oke, jadi kan di sini salah ya. Baik, kita lanjut ke kalimat yang nomor 2. Novel Si Anak Cahaya ditulis oleh Terelie. Kira-kira apa kesalahan dari kalimat ini? Betul sekali ya. Di sini ada di yang dipisahkan dengan tulis. Harusnya digabungkan. Baik teman-teman, itu adalah dua contoh kesalahan penggunaan afiksasi di dalam kalimat teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pada hari ini. Nah, yang pertama, konsep dari afiksasi ya. Ada 3 ahli, kita merujuk ke 3 ahli. Yang pertama ada pendapat dari Ramlan yang mengatakan bahwa afiksasi adalah proses pembubuhan afik atau disebut dengan imbuhan pada suatu satuan berbentuk tunggal maupun berbentuk kompleks untuk membentuk kata. Kemudian ada Alwi dan kawan-kawan mengatakan bahwa afiksasi adalah penambahan prefiks, infiks atau sufiks pada kata dasar. Dan yang ketiga dari Hair mengatakan bahwa afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa afiksasi itu merupakan proses pengimbuhan terhadap kata dasar yang dapat diberikan di awal disebut dengan prefiks, dapat diberikan di tengah disebut dengan infiks, di akhir disebut dengan sufiks, dan gabungan yang disebut dengan konfiks. Baik, di sini sudah ada beberapa kata. Ya, silakan coba Anda tentukan mana yang merupakan prefiks, mana yang infiks, mana yang sufiks, dan mana yang konfiks. Oke, jikalau sudah, kita lihat. Nah, ini dia ya. Nah, di sini ada kata makan, ini kata dasar. Kemudian diberikan awalan atau prefiks pe, dia jadi pe makan, ya. Kemudian ada kata getar, diberikan sisipan atau infiks em, dia jadi gemetar. Nah, lalu ada kata laut yang diberikan akhiran atau sufiks an, dia menjadi lautan. Dan yang terakhir ada kata sehat yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus yang disebut dengan konfiks dan menjadi kesehatan. Nah, itu teman-teman contoh dari penerapan afiksasi dalam kata ya. Jadi di sini terlihat afiksasi itu dapat mengubah makna dari sebuah kata. Contoh kata makan. Makan ini kata kerja. Kemudian ketika diberikan afiks atau awalan pe, dia menjadi pemakan. Nah, makan kata kerja, sedangkan pemakan adalah kata benda. Nah, itu salah satu fungsi dari afiksasi teman-teman. Kita coba lihat beberapa potret kesalahan afiksasi yang ada di lingkungan sekitar. Oke, silakan Anda perhatikan. Oke, silakan tentukan kesalahannya. Baik. Oke, itu saja untuk materi pada hari ini. Jadi kita dapat simpulkan bahwa afiksasi merupakan proses pembubuhan afiks atau imbuhan terhadap kata dasar yang dapat memperluas makna, mengubah makna atau membentuk makna kata baru. Nah, proses ini dapat diberikan di awal disebut prefiks, di tengah disebut infiks, di akhir disebut sufiks atau gabungan disebut dengan konfiks. Baik, untuk referensi yang akan kita gunakan teman-teman, silakan ada 4
ya, buku wajib yang menjadi referensi utama kita. Ada buku Tata Bahasa Baku, Bahasa Indonesia, Linguistik Umum, Abdul Khair, Morfologi dari Ramlan, dan Morfologi dari Jos Daniel Parera. Mungkin itu saja untuk topik materi pada pertemuan kelima ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.